Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Setiap orang mukmin berharap memiliki rumah yang mendapatkan berkah dari Allah. Kita sering mendengar orang mengatakan bahwa rumah mereka seperti neraka, penuh dengan kegelisahan, konflik, dan kekacauan. Konsep rumah yang ideal bagi seorang mukmin adalah rumah yang memiliki sifat-sifat marhamah, mutmainah, dan mubarakah. Artinya rumah tersebut memancarkan cahaya ilahi, penuh dengan kasih sayang, kedamaian, dan selalu mendapatkan berkah dari Allah. Sebuah rumah yang besar dan mewah tidak menjamin bahwa rumah tersebut mendapatkan berkah dari Allah. Malah, bisa jadi rumah tersebut dibenci oleh Allah. Mungkin saja sebuah rumah yang kecil dan sederhana bisa menjadi rumah yang ideal, seperti rumah Rasulullah yang sangat sederhana namun mampu menciptakan surga di dalamnya. Hal ini sesuai dengan sabda beliau, "Rumahku adalah surgaku." Lalu, bagaimana kita bisa membuat rumah yang ideal atau membuat rumah kita agar disukai dan diberkahi Allah? Agar tempat tinggal kita menjadi rumah yang diberkahi dan disukai oleh Allah, tentu tergantung dengan penghuni yang mendiami rumah tersebut dan memerlukan kiat-kiat khusus. Rumah yang selalu menerima tamu dengan penuh kehangatan dan menghormati mereka akan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah. Ketika pintu terbuka lebar, suasana rumah penuh dengan senyum, salam, dan keramahan, tamu-tamu dihormati sebagai karunia, dianggap sebagai anggota keluarga yang baru ditemui. Allah menyukai rumah seperti ini karena pada setiap interaksi, keikhlasan dan kesopanan selalu terpancar aura positif yang meresap, menenangkan jiwa yang lelah dan menumbuhkan persahabatan yang tulus. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ketika tamu datang pada suatu kaum, maka ia datang dengan membawa rezeki. Ketika ia keluar dari kaum, maka ia keluar dengan membawa pengampunan dosa bagi mereka." Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya para malaikat senantiasa memohonkan rahmat kepada Allah untuk seorang di antara kamu selama hidangannya masih diletakkan, belum diangkat untuk disimpan. Barang siapa memberi makan kepada seorang muslim makanan yang diinginkannya, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk suatu kaum, maka akan diberi hadiah berupa tamu yang akan singgah dengan membawa rezekinya, dan pulang pun dengan rezekinya. Sungguh Allah mengampuni dosa orang-orang yang berada di rumah tersebut." Allah juga menyukai rumah-rumah yang dikelilingi oleh pepohonan yang hijau yang indah. Pepohonan adalah simbol kehidupan yang tumbuh dan memberikan rasa kedamaian bagi pemilik rumah. Dengan adanya pepohonan, udara menjadi lebih segar dan lingkungan menjadi lebih sejuk. Tak hanya bermanfaat untuk berteduh oleh musafir, pohon juga menjadi makanan bagi makhluk lain ciptaan Allah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya." Sebuah rumah yang senantiasa dikunjungi oleh orang-orang alim akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Setiap sudut rumah akan dipenuhi oleh kehangatan ilmu dan kebaikan. Orang-orang yang tidur di sana penuh semangat menuntut ilmu dan berbagi pengetahuan yang mereka miliki. Tidak hanya itu, mereka saling berdiskusi, saling memberi ide dan inspirasi, serta dorongan untuk menjadi lebih baik. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi juga pernah bersabda, "Barang siapa memandang wajah orang alim dengan satu pandangan, lalu ia merasa senang dengannya, maka Allah menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat." Rumah yang sering dikunjungi orang berilmu akan menjadi pusat kebaikan dan kebijaksanaan. Ditambah lagi, orang-orang berilmu ternyata lebih disukai oleh Allah daripada ahli ibadah. Allah memberkahi rumah tersebut karena menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari ridhonya dan menyebarkan cahayanya. Tak hanya sering dikunjungi orang alim, sebuah rumah yang dijadikan majelis ilmu lebih diberkahi dan diridhoi oleh Allah.
Rumah yang peduli dan memperhatikan anak yatim dengan penuh kasih sayang serta kebaikan pasti akan dicintai dan diridhoi Allah. Allah berfirman, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." Rasulullah juga telah bersabda, "Sebaik-baik rumah kalian adalah rumah yang di dalamnya terdapat yatim yang dimuliakan." Menurut ayat ini, ada dua hal yang menyebabkan seseorang tergolong pendusta agama, yaitu menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin. Namun, jika mereka diperlakukan dengan adil, diberikan kasih sayang, pendidikan yang baik, serta kesempatan untuk berkembang, Allah akan melihatnya sebagai tindakan mulia. Di sebuah rumah yang penuh dengan ucapan salam, keberkahan dari Allah akan selalu hadir. Setiap sudutnya akan dipenuhi dengan rasa kasih sayang dengan kehangatan. Setiap anggota keluarga saling menyapa dengan penuh cinta dan kesederhanaan. Allah menyukai rumah seperti ini dan membimbing mereka menuju kebahagiaan yang abadi. Nabi pernah bertemu Abu Umamah, seorang sahabat yang umurnya sekitar 16 tahun. Beliau bersabda, "Wahai Abu Umamah, ada di antara manusia yang jika aku melihatnya hatiku menjadi sejuk, dan engkau termasuk di antara mereka. Wahai Abu Umamah, jika engkau masuk rumah, berilah salam kepada penghuni rumah agar menjadi berkah bagimu dan bagi penghuni rumah." Abu Umamah berkata, "Demi Allah, sejak saat itu aku tidak melupakan nasihat Nabi tersebut." Allah juga senang dengan rumah yang selalu digunakan untuk sholat dan berjamaah. Di rumah tersebut, keberkahan akan menyebar dan menyelimuti setiap sudut, ditandai dengan suasana penuh ketaatan dan ketenangan yang memenuhi ruang-ruangnya. Sujud dan zikir yang berkumandang memenuhi malam dan pagi. Setiap sudutnya akan dipenuhi dengan kasih sayang Allah. Allah menyukai rumah-rumah seperti ini, di mana seolah-olah pemilik rumah membuka pintu rumah mereka untuk menerima berkah Allah. Dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 132, Allah berfirman, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa." Para penghuni rumah yang hatinya selalu terpaut dengan Baitullah akan syarat dengan kemaslahatan, keberkahan, dan ketenangan. Sebuah rumah dengan majelis zikir adalah tempat yang dicintai oleh Allah. Suara-suara yang bersama-sama mengingatnya mengalir dengan lembut melalui ruangan sehingga hati menjadi tenang dan jiwa-jiwa terhubung dalam ikatan keimanan. Dalam rumah itu, rahmatnya turun dengan lembut mengisi setiap sudut dengan kedamaian dan keberkahan. Ruang itu bercahaya dengan cahayanya, mengusir kegelapan dan menggantinya dengan kebahagiaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 152, "Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur." Melakukan zikir dan bersyukur harus selalu menjadi bagian dari pendekatan ibadah kepada Allah. Jika kita menerapkan hal ini dalam kehidupan keluarga, maka akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Imam Al-Fudail bin Iyad berkata, "Sesungguhnya rumah yang disebutkan di dalamnya nama Allah, ia akan bersinar pada penghuni langit sebagaimana lampu yang menyinari penghuni rumah. Dan sesungguhnya rumah yang tidak disebutkan di dalamnya nama Allah, ia akan menjadi gelap bagi penghuninya." Hal ini menjelaskan bahwa rumah Allah ia akan menjadi gelap bagi penghuninya. Hal ini dijelaskan bahwa rumah yang dijadikan tempat berzikir akan diberi nur ilahi bagi penghuninya. Cahaya ketenangan, cahaya ketentraman, cahaya keharmonisan dan kerukunan yang merupakan berkah dari Allah. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe, dan di share videonya. Siapa tahu bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.